menghandle amarahmu gitu. Ya udah, aku biarkan aja. Disentil-sentilnya pun aku nggak mau bahas-bahas kayak yang terlalu marah-marah kemarin itu, udahlah cukup gitu. Iya, tapi kalau untuk menerima mereka pun datang ke aku lagi, nggak lagi gitu. Jadi karena kalau misalnya aku masih menganggap masih membentuk suatu kebencian di hatiku itu, aku akan salah pandang terus sama orang-orang sekitar ini. Karena orang-orang sekitar ini banyak banyak orang yang tidak masuk dalam masalah ini, tapi masih berteman sama kami, berdampingan sama kami berdua begini. Di dua kubu ini mereka akan ada. Nah, jika aku tidak membuang rasa benciku, aku akan menjadi pandanganku sama mereka tuh kayak ada negatifnya juga gitu loh. Jadi udah aku lepaskan kebencianku, terserah apa nanti yang mau aku jalani dalam hidupku di masa depan, terserah dia mau berpikiran apa, terserah dia mau menjalankan hidupnya seperti apa, bukan urusanku lagi gitu loh. Tapi apapun itu pesan aku, jangan sentil-sentil anak aku lagi, karena penderitaan dia pun kamu gak pernah rasakan. Aku aja pun mungkin sebagai ibunya pun, salah satunya aku pesankan buat anakku yang di Bali, jangan pernah kamu sentil-sentil dia lagi, sentil-sentil lagi. Beban hidupnya itu udah terlalu berat gitu loh. Dia pun hanya sebagai korban kamu buat di sini sebenarnya. Nah, gitu. Jadi udahlah gitu. Bukan kamu aja juga yang kalau kamu merasa bilang kamu itu dipansosin segala macam. Kata pansos itu adalah memiliki arti yang sangat besar dalam masalah ini semua, karena semua pun terangkat gitu loh. Jadi bukan kamu sendiri yang dipansosin, sebelah kita juga merasa dipansosin juga gitu loh. Jadi sebenarnya balance. Sama Om Cabul, masalahku apa? Sebenarnya masalahku nggak ada sama dia, sama sekali nggak ada sebenarnya. Cuman aku lihat kalau dia itu di dunia medsos itu pencitraan banget. Kalau aku lihat di grup, dia tuh kayak berani beringas banget. Nah di situ aku nggak suka. Aku yang tipe nggak mau pencitraan di media sosial. Kalau memang cara aku lembut begini, emang kadang-kadang aku bisa ya orang yang bisa menghandle emosiku kalau pikiranku lagi tenang. Kadang-kadang aku marah pun marah. Teman-temanku pun tahu itu, kalau aku lagi kesal aku marah, karena aku nggak yang benar-benar, aku manusia loh gitu loh. Jadi ada yang pada waktunya aku marah, aku pasti marah. Aku tenang. Sama calon suamiku juga begitu. Kalau misalnya ada hal kata-kata yang tidak perlu dipertanyakan, jangan pertanyakan gitu. Nanti itu akan membuat arahnya kemana-mana. Aku mengkat itu gitu loh. Tapi untuk sekarang ini, karena kita di manusia ini, kita jangan perlu hanya untuk dipahami, tapi kita perlu juga untuk memahami gitu loh. Kalau di kerjaan itu kalau pertemanan itu jadikanlah menjadi simbiosis mutualisme. Jadi bukan kita aja yang butuh dia, tapi dia pun harus membutuhkan kita gitu loh. Jadi apapun hidup itu harus balance. Nah, kalaupun lu dikasih orang sekali, lu harus balas bila perlu, kalau bisa lu harus balas 2 kali gitu. Tapi ingat, di setiap kebaikanmu jangan pernah mau dimanfaatkan. Yang paling penting itu adalah baca karakter dari setiap orang yang ada di sekitar kamu. Karena suatu saat orang yang ada di sekitar kamu adalah musuh terbesarmu. Karena dia sudah menyiapkan pisau yang suatu saat akan menikahmu dari belakang pada saat waktu yang tepat. Nah, tapi kadang teman kurang peka, Kak. Nah, kalau kurang peka itu gini loh. Kamu yang harus memberikan kepekaan itu terhadap dia. Kata Lia, lab 24 jam ya? Enggak. Jadi kamu yang memberikan kepekaan itu. Misalnya dia nggak peka dengan sikap kamu, omongkan baik-baik. Nah, boleh nggak sih kita curhat? Kenapa? Kita kan ini berteman. Ada loh di sisi kamu yang tidak baik. Kalau di sisi yang kamu tidak baik yang harus kita omongkan. Nanti mungkin kedepannya kan untuk perbaikan kita dalam pertemanan. Tapi kalau aku tipe, aku nggak suka mainnya anak, langsung keceplosan di situ gitu loh. Karena kalau misalnya pendam-pendam, aku nggak suka. Nah, ada juga kan kalian itu harus yang kadang kita ini sifat orang Indonesia ini enak nggak enakan. Nah, itu dia salahnya di kita. Jadi kita harus belajar untuk straight to the point aja, ngomong aja, tapi cara penyampaiannya itu yang harus benar-benar disampaikan. Aku kalau nggak suka sama orang itu, aku lihat dulu nih, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, baru kupanggil. Hai Jaksel, aku
Akunya tadi mau live itu 1 kali 48 jam. Karena saking bahagianya aku bisa menyapa kalian lagi yang selama ini aku terkungkung, pengen nyapa nggak bisa, nyari story, takut di take down, takut di banned. Ya udah, sekarang udah bisa live di Instagramku yang ini, aku akan live. Jika kakek sebut-sebut babu, emangnya bisa gaji berapa? Terserah dia mau menganggap aku babu, terserah dia mau menganggap aku orang miskin, terserah apapun itu bentuknya. Tapi menurut aku, apapun yang kamu ucapkan itu tanpa kamu sadari itu menyakitin banyak orang gitu loh. Karena kalau kamu bilang aku babu kamu, apa job deskku dan berapa gaji besar yang kamu kasih ke aku. Terus kalau misalnya kamu bilang miskin, apakah harta itu selalu yang jadi prioritas dalam hidupmu gitu loh. Karena apapun di dunia ini, aku itu hidup bukan hanya untuk harta, tapi aku mencari satu kebahagiaan, kenyamanan, dan juga teman-teman yang baik untuk di dalam circle hidupku. Nah, emang sih, karena hidup ini nggak segala-galanya karena duit, tetapi segala-galanya butuh duit. Tapi kita harus tahu juga nih, kita mencari duit itu seperti apa. Apakah kita menyakitin orang lain, sekitar, keluarga, saudara, teman. Kita harus pikirkan juga itu, karena kita hidup ini nggak boleh ego, gitu loh. Apalagi kita hidup bersosial. Kadang-kadang kan ada tuh yang katanya, oh aku nggak merugikan kamu kok, aku makan bukan dari hasil kamu segala macam kok. Tapi tanpa kamu sadari, kita ini hidup bersosial gitu loh, hidup berdampingan. Kalau kamu mau ego sendiri, kamu tinggal di hutan. Emang iya, kamu mau telanjang, kamu maki-maki orang, kamu tidak akan ada yang marah. Kenapa? Karena kamu hidup sendiri di sana gitu loh. Tidak ada yang melihat kamu, tidak ada yang mendengar kamu, dan tidak ada yang tahu tentang kamu. Nah, karena kalau kita hidup bersosial ini, kita harus saling menjagakan dong. Itu namanya jiwa bersosialisasi. Ngomongin siap pernikahan, untuk saat ini aku lagi belajar satu sama lain dari karakter masing-masing. Tentunya salah satunya, terus itu apa yang tidak boleh kita lakukan satu sama lain, dan menggali kepercayaan satu sama lain. Nah, kemudian itu kalau persiapannya sudah 70% gitu untuk saat ini. Nah, aku juga sebulan lagi akan mempersiapkan gaunnya. Nanti akan aku serahkan ke kakak aku, desainer namanya Aditya Dicahya. Nanti dia akan menangani gaunku. Hari Senin aku akan ketemu sama kakakku juga gitu. Nah, izin ke kakak aku juga udah, itu laki udah izin ke kakak aku, udah permisi, udah segala macam, udah semuanya gitu. Nah, yang aku persiapkan adalah mentalku, bagaimana aku di sana harus melepas semua anak-anakku, harus melepas semua teman-temanku, dan harus melepas semua kehidupanku yang sendiri menjadi jadi istri dia gitu. Tapi apapun itu, aku tahu pasti itu akan yang terbaik buat aku. Sulit sih sulit, sedih sih sedih, tapi itu harus aku jalanin. Tapi bentuknya apapun itu, aku hanya minta doa kalian, semoga hidupku bisa lebih baik lagi. Dan apapun itu, yang aku minta adalah aku bisa mungkin bahagia untuk nanti di sana gitu. Ya, karena dalam hidup ini, ketika kita melakukan 1000 kebaikan, ketika kita melakukan satu kesalahan, akan yang terutama dilihat itu adalah satu kesalahan daripada 1000 kebaikan. Tetapi untuk kalian, untuk aku juga, aku tanamkan di diriku, ketika orang bersalah satu kali, aku akan convert sama kebaikannya gitu. Kalau masih aku lihat ini kebaikannya, bukan hanya kebaikan yang besar ya, aku akan lihat kayak dia caring nggak ke aku, dia ada nggak buat aku ketika aku menangis, dia ada nggak buat aku pada saat aku lagi membutuhkan dia. Aku akan compare dengan semua kesalahannya, ketika aku melihat itu lebih besar kebaikannya, aku akan tetap mempertahankannya. Bikin giveaway dong. Iya, lakiku bilang suruh bikin giveaway, tapi nanti ketika pas mau 4 hari lebaran apa gimana. Tapi tunggu, aku lagi banyak urusan juga. Aku lagi mau ke Turki, aku lagi mau ini, takutnya kan banyak banget mengeluarkan duit. Aku nggak mau yang kayak menekan banget kayak gitu, yang ada nanti dia lari gitu loh. Tapi nanti ya pakai duit aku sendiri apa gimana.
nanti aja pas aku ke Turki mungkin gitu. Aku nggak yang gila-gila untuk pamor sih. Kalau aku udah nyaman, aku bahagia udah cukup, enough gitu. Ada anything else? Apalagi apa yang membuat Katalia yakin untuk meninggalkan comfort zone di Indonesia? Karena aku melihat sosok lelaki ini sangat baik, sangat perhatian, wise, dan salah satunya aku nyaman dengan dia. Dia bisa memanjakan aku orang tipe yang manja, jadi dia bisa memanjakan aku. Salah satunya dia itu sangat mengalah dan penyabar, itu saja. Karena menurut aku udah merasa yakin, apapun nanti hasilnya, aku tidak akan pernah menyesal dan aku akan terus berjalan seperti apa yang aku mau. Di California ada perjanjian pernikahan gak kakak? Ada. Jadi dalam poin pernikahan itu, apapun nanti yang terjadi, aku tidak boleh menceraikan dia dan aku harus tetap tinggal di sana. Tapi salah satunya aku masukkan poin seperti ini, karena dalam poin pranikah itu kan dia itu sangat mengikat aku. Nah, aku bilang gini, kalau ketika kamu melakukan kesalahan atau selingkuh, aku mau berhak untuk dipulangkan ke Indonesia. Nah, salah satunya aku tidak mau jadi warga negara USA untuk saat ini, karena aku belum paham rulesnya di sana itu seperti apa. Aku sangat takut karena aku harus banyak belajar kultur budaya di sana, karena kultur budaya kita itu bertolak belakang sama kultur budaya orang sana gitu loh. Banyak hal juga yang harus aku benar-benar detail pelajari agar aku tidak melakukan kesalahan di sana, karena di sana itu aku hanya sendiri hidupnya. Aku hanya bergantung sama dia dan percaya sama dia. Tapi karena dia beri pengertian, ya udah, poin itu tidak boleh dimasukkan, jadi dia tolak. Aku pun mengiyakan. Karena sini sudah mau jam 2 dan aku pun harus sahur. Jadi makasih banyak sudah mampir di live aku. Mungkin besok malam atau aku lagi mood aja kita live lagi. Thank you so much. Nah, kalau masukkan poin KDRT, kami akan masukkan poin KDRT karena tidak ada. Aku orang tipe yang nggak mau dikasarin, aku bilang, dan dia pun tidak ada yang namanya ada KDRT. Aku nggak paling suka dipukul-pukul apa gimana. Jadi kita itu sudah agree soal itu. Ini mau tidur, masih ada 1 menit lagi. Silahkan bertanya. Kak, kalian semuanya nanti sama-sama ke Belanda ya. Oke, nanti aku ada honeymoon, dia suruh pilih negara mana. Jadi aku pilih itu kayaknya ke Santorini atau ke Belanda kayaknya boleh ya. Kristen ya. Nah, kalau aku ke Jakarta boleh ketemu, boleh dong. Tinggal 42 detik. And selamat sahur sayang, thank you so much semuanya. Kakak salam dari Bitung. Hai Bitung, sehat terus ya, sehat terus buat kalian juga semua, cinta. And 21 detik. Oke, kayaknya I love you too semuanya, sehat selalu semuanya buat kalian.